Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Diah Rizkyani Tahra, NIM 201111043. Yang kedua, Novita Rahmadewi, NIM 118058. Yang ketiga, Lailatul Vidya, NIM 118073. Yang keempat, saya sendiri, Laila Mulyani, NIM 118074. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul tinjauan filosofis terhadap hukum keluarga tentang nikah dan talak. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lailatul Vidya. Pengertian nikah. Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakoha yankihu nikahan yang berarti kawin. Sedangkan menurut istilah, nikah yaitu ikatan suami istri yang sah dan menimbulkan akibat hukum serta hak dan kewajiban bagi suami istri. Nikah menurut bahasa Arab berasal dari kata al-nikah yang bermakna al-wati' dan adamu wal tadakhul. Terkadang juga disebut adamu wal al-jam'u atau ibaratan al-wati wal akad yang bermakna bersetubuh, berkumpul, atau akad. Definisi nikah dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah atau resmi. Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memaknai kata lafaz nikah atau taswij. Kemudian pengertian talak. Talak berasal dari kata itlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, seperti yang dituliskan oleh Al-Jaziri, talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri, atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak halal lagi bagi suami. Dan bisa dilihat bahwa talak merupakan sebuah institusi yang bisa digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus, dan tata caranya juga telah diatur baik dalam fikih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Untuk selanjutnya, materi tentang dasar hukum nikah dan talak akan disampaikan oleh Mbak Novita Rahmadewi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum menikah. Menikah merupakan suatu ibadah. Oleh karenanya, dalam Islam, Allah menganjurkan umat Islam yang sudah mampu untuk menikah. Mengenai dasar hukumnya sudah dijelaskan beberapa dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya yaitu dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya dialah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pula demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, dengan adanya ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan manusia untuk menikah dengan sesama jenisnya agar di antara mereka itu tercipta ketentraman, kasih sayang untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang selanjutnya juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, waladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskunu ilaiha, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu
dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Allah menciptakan pasangan hidup dari golongan sendiri. Yang dimaksud di sini adalah Allah menciptakan Ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek di sebelah kiri. Oleh karena itu sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup laki-laki adalah wanita dari sesama jenisnya, bukan dari golongan hewan maupun dari golongan jin. Tujuannya agar tercipta manfaat atau kemaslahatan yang besar pada diri manusia serta ketentraman hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selanjutnya yaitu mengenai hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajri wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wijaa'un, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu memberikan nafkah lahir batin, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan adanya hadis ini, maka dianjurkan menikah bagi yang sudah mampu, baik telah mampu memberikan nafkah secara lahir maupun secara batin. Selain itu, menikah juga mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dari perbuatan zina. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum talak. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan oleh agama, termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, abghadul halali ilallahi talak, yang artinya perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak. Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Dari sini dapat dilihat bahwa menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyama mar'ati sa'alta zawjiha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah, yang artinya manakala istrimu menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga. Talak wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Seperti suami tidak mampu mendatangi istri, dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri. Jangan membiarkan istri terkantung-kantung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya. Sayyid Sabiq mengumumkakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan mudarat baik bagi suami maupun diri istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa talak tanpa sebab adalah makruh hukumnya, berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, tidak haram. Juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan yang disunahkan, sehingga talak itu hukumnya makruh. Talak itu mubah hukumnya dibolehkan ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami, atau suami menderita mudarat lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak disunahkan jika istri merusak moralnya, berbuat zina,
atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan sholat, puasa. Istri juga tidak afifah menjaga diri dan berlaku hormat. Untuk materi selanjutnya tentang hikmah talak dan nikah akan disampaikan oleh Mbak Diah Rizkiani Tahra. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai hikmah dari pernikahan. Hikmah dalam pernikahan yang pertama adalah memenuhi tuntutan fitrah. Yang dimaksud di sini adalah ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung tertarik dengan lawan jenis. Yang kedua, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa dengan melakukan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmania dan rohania, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Hikmah yang ketiga adalah menghindari dekadensi moral, atau seperti perilaku-perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perzinaan. Hal ini jelas merusak fundamental dari rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik maupun mental. Yang keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Hikmah yang terakhir adalah penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama. Nah, untuk selanjutnya adalah materi mengenai hikmah dari talak. Hikmah dari talak ini, hikmah disyariatkannya talak karena boleh jadi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada kecocokan antara suami dan istri, sehingga muncul sikap saling membenci atau tidak rukun yang disebabkan oleh tingkat keilmuan yang rendah, pemahaman terhadap nilai agama yang minim, atau tidak memiliki akhlak mulia yang semisalnya. Sehingga talak merupakan jalan keluar yang paling tepat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan dalam PPT, kalian bisa dilihat, yang artinya jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Jadi sebenarnya talak setiap orang itu berbeda-beda. Hikmah talak setiap orang berbeda-beda tergantung alasan mengapa adanya perceraian. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.